Hai semua, perkenalkan nama saya Hermanus Franklin Tupano dengan NIM 2023-28304. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Jaminan Utang dan Surat Berharga. Kasus jaminan hutang. Seorang debitur mengajukan kredit ke bank dengan sertifikat tanah sebagai jaminan. Ketika gagal melunasi utang, bank hendak mengeksekusi tanah tersebut, namun debitur menggugat karena mengklaim bahwa nilai tanah jauh melebihi utangnya, sehingga meminta eksekusi dibatalkan. Bank bersikeras bahwa prosedur sudah sesuai hukum, sehingga sengketa berlanjut ke pengadilan. Yang kedua, kasus surat berharga. Sebuah perusahaan sekuritas menjual obligasi dengan janji imbal hasil tinggi. Setelah beberapa bulan, perusahaan gagal membayar bunga obligasi dan ditemukan bahwa obligasi tersebut tidak terdaftar secara resmi di OJK. Investor menuntut perusahaan atas penipuan, sementara direktur perusahaan mengklaim bahwa kegagalan disebabkan kondisi pasar yang buruk. Masalah utama kasus jaminan hutang. Proses eksekusi jaminan yang dilakukan oleh kreditur atau bank sudah sesuai prosedur hukum, mengingat keberatan kreditur terkait nilai jaminan yang dianggap melebihi utang. Masalah utama kasus surat berharga. Penjualan obligasi oleh perusahaan sekuritas yang tidak terdaftar di OJK dapat dianggap sebagai bentuk penipuan, meskipun alasan kegagalan pembayaran dikaitkan dengan kondisi pasar. Upaya penyelesaian kasus jaminan hutang. Negosiasi atau restrukturasi utang. Kreditur dan debitur dapat melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan terkait nilai jaminan, seperti menjual aset dengan harga pasar untuk melunasi utang atau menegosiasikan ulang skema pembayaran. Eksekusi melalui pengadilan. Jika mediasi gagal, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk memastikan prosedur sesuai hukum. Debitur juga dapat mengajukan keberatan selama proses hukum. Landasan hukum terkait. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, semua aset debitur menjadi jaminan utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan memberikan kreditur hak untuk mengeksekusi objek jaminan melalui pelelangan jika debitur wan prestasi. Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG. Proses eksekusi dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. 2. Kasus surat berharga. Upaya penyelesaian. Tuntutan hukum pidana dan perdata. Investor dapat melaporkan perusahaan sekuritas kepada pihak kepolisian atas dugaan penipuan dan meminta pengembalian dana melalui gugatan perdata. Sanksi administratif. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat memberikan sanksi kepada perusahaan sekuritas karena menjual obligasi yang tidak terdaftar. Landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mengatur kewajiban pendaftaran surat berharga pada OJK, Pasal 70 dan Pasal 80. Pasal 378 KUHP menjerat pelaku penipuan dengan sengaja menawarkan produk tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengambilan keputusan. Kasus jaminan hutang. Jika proses negosiasi antara kreditur atau bank dan debitur gagal, pengadilan dapat memutuskan untuk melanjutkan eksekusi sesuai prosedur hukum. Kreditur dapat melakukan lelang objek jaminan atau sertifikat tanah
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Apabila debitur merasa eksekusi tidak sesuai hukum, misalnya nilai jaminan yang dieksekusi jauh lebih tinggi dari utang, debitur dapat mengajukan perlawanan melalui pasal 224 HIR. Pengadilan akan menilai apakah prosedur eksekusi sudah sah dan sesuai dengan prinsip keadilan. Landasan hukum: Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Kreditur memiliki hak eksekutorial atas jaminan apabila debitur wan prestasi. Pasal 1131 KUA Perdata, semua harta debitur menjadi jaminan untuk utang. Pasal 224 HIR menjamin hak debitur untuk mengajukan keberatan dalam eksekusi. Pengambilan keputusan kasus surat berharga. Pihak investor dapat melaporkan perusahaan ke pihak berwenang atas dugaan penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP. Jika terbukti, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat memutuskan untuk mencabut izin perusahaan sekuritas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal karena melanggar kewajiban pendaftaran obligasi. Pengadilan juga dapat memutuskan perusahaan wajib mengembalikan dana investor melalui gugatan perdata berdasarkan kerugian yang ditimbulkan. Landasan hukum keputusan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal Pasal 70 dan 80 mewajibkan pendaftaran surat berharga sebelum diperdagangkan. Pasal 378 KUHP menjerat tindakan penipuan. Hukum perdata memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian finansial yang timbul. Kesimpulan: dalam kasus jaminan utang, eksekusi jaminan merupakan hak kreditur yang dilindungi hukum, namun harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Hak Tanggungan dan KUH Perdata. Konflik mengenai nilai jaminan atau keberatan debitur harus diselesaikan melalui pengadilan untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Pada kasus surat berharga, tindakan penjualan obligasi tidak terdaftar merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, administratif, dan perdata. Kepatuhan terhadap regulasi pasar modal sangat penting untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar keuangan. Saran: untuk kreditur dan debitur, sebaiknya prioritas penyelesaian dilakukan melalui mediasi untuk menghindari biaya dan waktu proses pengadilan. Kreditur juga harus memastikan bahwa eksekusi sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan sengketa lebih lanjut. Untuk perusahaan sekuritas, perusahaan harus memastikan seluruh produk keuangan terdaftar dan diawasi oleh OJK sebelum diperdagangkan. Pengawasan internal dan kepatuhan terhadap regulasi wajib diperkuat. Untuk investor, lakukan due diligence sebelum membeli surat berharga dan pastikan produk tersebut terdaftar di OJK untuk menghindari risiko kerugian akibat penipuan. Regulator OJK perlu memperketat pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait investasi yang aman serta risiko produk ilegal.